Arsitektur Search Engine. Pengertian search engine adalah mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer yang dirancang untuk membantu, mempermudah, mempercepat seseorang menemukan informasi atau data yang diinginkan. Search engine semacam penunjuk jalan untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang user yang ingin menemukan sesuatu yang dicarinya. Mesin pencari atau search engine akan berfungsi setelah mempunyai kriteria database yang dibuat sebelumnya dan akan menampilkan hasil sesuai dengan kriteria mesin pencari. Cara kerja mesin pencari atau search engine adalah dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, kemudian mesin pencarian akan bekerja melakukan pencarian di database serta menampilkan hasil akurat yang memuat kata kunci tersebut dari database yang ada. Jika pada database tidak ada kecocokan dengan kata kunci, maka hasil tidak ditampilkan. Prinsip umum dari search engine itu adalah sistem kerja search engine ini ada beberapa hal yang sering dijumpai, terutama keterkaitannya dengan masalah arsitektur dan mekanisme. Dalam mekanisme tersebut terdapat diantaranya yaitu 1. Spider. Spider merupakan program yang mendownload halaman-halaman yang mereka temukan, mirip dengan browser. Tapi perbedaannya adalah bahwa browser menampilkan secara langsung informasi yang ada, baik gambar dan lain-lain untuk kepentingan manusia yang menggunakannya pada saat itu. Sedangkan Spider tidak melakukan untuk menampilkan dalam bentuk yang terlihat seperti itu, karena kepentingannya adalah untuk mesin, bukan untuk manusia. Spider pun dijalankan oleh mesin secara otomatis. Kepentingannya adalah untuk mengambil halaman-halaman yang dikunjunginya untuk disimpan ke dalam database yang dimiliki oleh search engine. Kedua, yaitu indexer. Komponen ini melakukan aktivitas untuk menguraikan masing-masing halaman dan meneliti berbagai unsur seperti teks, header, struktur atau fitur dari gaya penulisan, tag, HTML khusus, dan lain-lain. Yang ketiga ada result engine, mesin yang melakukan pengolahan dan penentuan peringkat dari hasil pencarian pada search engine. Mesin ini menentukan halaman mana yang menemui kriteria terbaik dari hasil pencarian berdasarkan permintaan penggunanya dan bagaimana bentuk penampilan yang akan ditampilkan. Yang keempat ada web server. Web server merupakan komponen yang melayani permintaan dan memberikan respon balik dari permintaan tersebut. Web server ini biasanya menghasilkan informasi atau dokumen dalam format HTML. Pada halaman tersebut tersedia layanan untuk mengisikan kata kunci pencarian yang diinginkan oleh usernya. Web server ini juga bertanggung jawab dalam menyampaikan hasil pencarian yang dikirimkan kepada komputer yang meminta informasi. Yang kelima ada crawler. Crawler merupakan program yang dimiliki search engine untuk melacak dan menemukan link yang terdapat dari setiap halaman yang ditemunya. Tugasnya adalah untuk menentukan Spider harus pergi kemana dan mengevaluasi link berdasarkan alamat yang ditentukan dari awal. Crawler mengikuti link dan mencoba menemukan dokumen yang belum dikenal oleh search engine. Yang keenam ada database. Database adalah tempat standar untuk menyimpan data-data dari halaman yang telah dikunjungi, di-download, dan sudah dianalisis. Kadang-kala disebut juga dengan indeks dari suatu search engine. Kemudian contoh dari search engine adalah banyak sekali search engine yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi yang kita perlukan. Berikut ini merupakan beberapa contoh search engine serta kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, Google. Selain pencarian web, Google juga menyediakan jasa pencarian gambar, pencarian berita, serta pencarian pada arsip Usenet atau newsgroup, serta direktori seperti Yahoo. Kelemahannya terletak pada tidak tersedianya pencarian file, video, dan audio. Keunggulan Google terutama adalah pada pencarian teks, terutama dari algoritma PageRank, database-nya yang besar, serta banyaknya jenis file yang diindeksnya. Kelebihan search engine Google. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Yang kedua, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya. Yang ketiga, tampilannya yang sederhana. Yang keempat,
Google merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Dengan ada cache ini, si pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil pencarian yang akan ditampilkan. Yang terakhir, dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita artikel, hiburan, dan lain-lain. Contoh search engine yang kedua yaitu Yahoo. Yahoo adalah salah satu portal terbesar di internet selain MSN, dan juga salah satu mesin pencari tertua. Halaman utamanya sendiri tidak terlalu ramah untuk pencarian, tetapi Yahoo menyediakan search.yahoo.com. Yahoo menggunakan jasa Google untuk mencari informasi di web, ditambah dengan informasi dari database-nya sendiri. Kelebihan Yahoo adalah direktorinya. Yahoo juga menyediakan pencarian Yellow Pigs dan peta, yang masih terbatas pada Amerika Serikat. Yahoo juga menyediakan pencarian gambar. Berikut ini kelebihan dan kekurangan yang lebih jelas. Yang pertama, kelebihan dari Yahoo adalah salah satu web yang menyediakan layanan fasilitas gratis. Yang kedua, banyak fasilitas yang disediakan seperti Yahoo Mail. Yang ketiga, sudah ada di banyak negara. Dan kekurangan dari Yahoo adalah yang pertama, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Yang kedua, terlalu mudah untuk membuat ID sehingga kadang-kadang disalahgunakan. Yang ketiga, fitur Yahoo Mail masih sangat kalah jauh dengan IM keluaran Windows. Dan yang terakhir, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Arsi. Yang ketiga itu nama search engine adalah All the Web. Keunggulan All the Web adalah pencarian file pada FTP server. Tidak seperti web, FTP adalah teknologi internet yang ditujukan untuk menyimpan dan mendistribusikan file. Biasanya program audio atau video sebenarnya lebih ditujukan kepada teks. Sejauh ini hanya All the Web yang dapat menyediakan jasa pencarian berupa file. Kelebihan dari All the Web, kemudahan dalam mencari data, tampilannya sederhana seperti Google. All the Web langsung menyediakan fungsi untuk pencarian berita, musik, gambar, video, dan lain-lain. Menu bantuan terlihat jelas dan di dalamnya tersedia sejumlah opsi bantuan yang banyak, sehingga lagi kemudahan tampak bagi penggunanya. Kekurangannya adalah pencarian yang lama dibandingkan dengan mesin pencari yang lainnya. Halaman pencarian hanya dibatasi dengan sebuah garis, sehingga membingungkan pengguna. Pada link-link tidak berguna terkadang masih terlihat dalam beberapa hari, sehingga terlihat kurang aktual. Hal ini menunjukkan tidak cepatnya All the Web melakukan update. Yang keempat ada MSN. MSN merupakan mesin pencari dari Microsoft Network. Ini menawarkan pencarian baik dengan kata kunci maupun dari direktori. Pemakai Internet Explorer kemungkinan besar sudah pernah menggunakan mesin pencari ini. Situs Search Engine Watch mencatat MSN sebagai mesin pencari ketiga terpopuler setelah Google dan Yahoo. Tak ada pencarian image atau news. Menyediakan pencarian peta, Yellow Page, White Page, pencarian pekerjaan dan rumah. Kelebihan dari MSN ini adalah mampu mencari video, musik, gambar, dan beragam format file spesial. Kekurangannya yaitu pencarian dibutuhkan waktu yang lama sampai hasil ditampilkan di halaman MSN, dan pengguna juga sulit membedakan antara iklan dan bukan iklan pada halaman pencariannya. Penampilan iklan ini hanya dibedakan dari hasil asli melalui sebuah titik di depannya.
Cara kerja Search Engine Google. Berikut ini merupakan cara Search Engine Google dalam melakukan pencarian. Secara garis besar, ada 3 langkah yang dilakukan oleh sistem pencarian Google. Ketiga langkah tersebut adalah crawling and indexing, algoritma, dan fighting spam. Sistem Google akan memulai proses pencarian dengan mencari kata yang diinginkan oleh pengguna ke sekitar 30 triliun halaman situs yang ada di dunia maya. Setelah selesai mencari, kata-kata tersebut akan dibuatkan indeks. Saat proses indexing selesai dikerjakan, proses algoritma super rumit akan mulai bekerja memilah-milah konten mana yang diprediksi paling sesuai, dan akhirnya sistem akan menampilkan hasilnya kepada pengguna.